Mama silakan duduk kembali. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Mama, saudara, orang selalu bilang bahwa kehidupan seperti sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan itu kita akan melewati lembah, mendaki bukit, menyeberangi sungai, bahkan di tengah padang gurun sekalipun. Kadang kita ada di jalan yang lurus. Itu kalau ikut Tuhan mau jalan lurus. Tapi kadang juga kita akan melewati jalan berliku, bahkan berkerikil dan berbatu, sehingga terkadang membuat kita tersandung, jatuh, bahkan kita terluka. Tetapi ada juga saat di mana kita harus berhenti, beristirahat untuk mengevaluasi keadaan kita dengan mempelajari kembali peta perjalanan kita. Di mana kita berada, sudah berapa jauh jarak yang kita tempuh, dan berapa jauh lagi kita harus berjalan terus. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan perjalanan bangsa Israel. Setelah Allah mengizinkan untuk kemudian mereka menduduki negeri yang berlimpah susu dan madu, yaitu Kanaan. Tentunya bahwa dalam hal ini bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang memberontak terhadap Allah. Maka kemudian Allah mengirim bangsa Filistin untuk kemudian menindas bangsa Israel selama kurang lebih 20 tahun. Dalam keadaan yang sedemikian, Bapak Maba, saudara orang beriman, tentunya bangsa Israel mengalami himpitan, kecemasan, ketakutan bahwa mereka akan mati binasa oleh bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Kenapa sehingga demikian, Bapak Maba, saudara orang beriman? Allah mengirim bangsa Filistin untuk kemudian menindas bangsa Israel, karena mereka sudah tidak lagi hidup dalam taat dan takut akan Tuhan. Mereka hidup dalam menyembah Allah-Allah asing. Mereka hidup dalam menyembah patung berhala yang terbuat dari kayu, batu, logam, tanah liat yang disebut para Asyitoret. Mereka tidak lagi setia akan perjanjiannya dengan Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan bangsa Filistin menindas bangsa Israel. Dalam keadaan yang sedemikian, Bapak Maba, saudara orang beriman, bangsa Israel yang tidak setia terhadap Tuhan, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh dalam hal ini seolah-olah membenarkan diri. Kau bilang kotong bangsa pilihan Tuhan, tapi kekotong ditindas bangsa asing. Bilang kotong bangsa pilihan Tuhan, tetapi keadaan yang sedemikian. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengeluhan bangsa Israel ini kemudian Allah memilih Samuel untuk menjadi hakim atas Israel. Karena itu Bapak Maba, saudara orang beriman, karena pengeluhan bangsa Israel, maka Samuel kemudian mengumpulkan segenap bangsa Israel di Mispa, kata firman Tuhan. Di sana mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan, serta berpuasa dan memberi korban bakaran kepada Tuhan. Dan Samuel berseru kepada Tuhan bagi bangsa Israel. Firman Tuhan berkata, maka Tuhan menjawab dia, yaitu Samuel. Kata firman Tuhan pada bagian ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah bang orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Tentunya bahwa Allah mendengar seruan orang Israel, seruan yang sungguh-sungguh
sungguh seruannya mau bertobat, seruannya mau berubah, berbalik kepada jalan Allah. Sehingga kemudian dia memberi perintah kepada Samuel untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya bagi bangsa Israel. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah dengan kuasanya yang mengguntur kemudian mengalahkan bangsa Filistin, memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan atas kemenangan itu keluarlah Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di Mispa dan Yesan. Ia kemudian menamainya Ebenezer. Ebenezer ini Bapak Mama disebut 3 kali dalam kitab Samuel. Yang pertama itu ada di pertama Samuel pasal yang keempat, ayat yang pertama itu omong soal nama tempat. Yang kedua juga ada di pertama Samuel pasal yang kelima, ayat yang pertama juga omong Ebenezer. Tetapi tentunya bahwa itu masih omong soal tempat, di mana bangsa Israel dipukul kalah oleh bangsa Filistin sebanyak 2 kali di Ebenezer. Dan kali yang ketiga kembali tentunya Samuel menamakan tempat itu Ebenezer, tempat di mana Allah memberikan menangan kepada bangsa Israel. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer bahasa Ibrani, Eben artinya batu. Di sini ada nama Eben. Pasti hanya ibu guru palpung suami saya yang nama Eben. Yang lain sudah ganti, bukan Eben, Ben atau Ben atau Bento. Karena kalau Eben, kan lalif, kalekofan, kagaul. Eben artinya batu. Heser atau Eser berasal juga dari bahasa Ibrani yaitu penolong. Ebenezer berarti batu penolong. Samuel mengambil batu kemudian meletakkannya sebagai batu penolong, karena dia mengingat bahwa di tempat itu bangsa Israel pernah mengalami kekalahan sebanyak kurang lebih 2 kali berhadapan dengan bangsa Filistin. Tetapi di tempat itu juga Allah memberikan kemenangan kepada Israel dengan memukul kalah bangsa Filistin. Bapak Maba, saudara orang beriman, Samuel meletakkan batu itu sebagai peringatan atas pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tentunya pertolongan Tuhan ini, Samuel meletakkan batu ini menjadi suatu momen atau menjadi suatu saat, menjadi suatu waktu yang sangat bermakna bagi bangsa Israel. Bukan hal yang kebetulan dan biasa-biasa saja, tetapi tentunya bahwa ini sebagai suatu momentum yang begitu luar biasa, supaya bangsa Israel mengingat akan pertolongan Allah kepada mereka dan juga memuliakan Allah. Mengingat, saya pernah berkhotbah dengan tema khotbah penyakit lupa atau memulihkan kembali ingatan kita kepada hal-hal yang tentunya telah terjadi. Samuel kembali mengingatkan bangsa Israel. Dan hal ini Bapak saudara orang beriman sekaligus sebagai suatu momentum dorongan untuk kemampuan untuk kemudian membawa bangsa Israel bergerak dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Momentum yang mendorong mereka untuk tetap mengingat dan melihat kembali pertolongan Tuhan. Momentum yang mendorong mereka untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita, Ebenezer. Tidak hanya berbicara tentang pertolongan Tuhan yang telah selesai bagi bangsa Israel saat itu, tetapi tentunya juga bahwa berbicara tentang pertolongan Tuhan yang sudah dimulai dan akan dilanjutkan terus-menerus dalam kehidupan bangsa Israel. Dia tidak selesai sampai di situ, tetapi Tuhan akan melanjutkan pertolongannya kepada bangsa pilihannya. Dan Ebenezer membawa kita untuk kemudian kita kembali mengingat momentum-momentum dalam kehidupan kita, di mana ada saat-saat yang perlu kita ingat, di mana Allah bekerja dengan segala kuasanya yang sangat maha hebat untuk menolong kita. Melihat kembali ke belakang, bahwa ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang tentunya tidak di luar pandangan mata
setiap orang percaya kita kembali mengingat akan kasih Tuhan, kembali mengingat akan kuasa Tuhan yang maha hebat. Terkadang orang bilang bahwa jangan lihat di belakang, nanti jadi tiang garam. Orang selalu bilang begitu, apalagi anak sekolah minggu pun lagu. Pergilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun. Apalah ya? Yang terakhir bilang, hei jadi tiang garam. Menoleh ke belakang bukan berarti bahwa kita mengulang apa yang sama. Tidak terantuk kepada batu yang sama, tidak jatuh kembali kepada lubang yang sama. Tetapi menoleh ke belakang untuk kita kembali melihat, merenungkan peristiwa-peristiwa hidup dengan rasa syukur. Ada orang yang ini tahun dia mau bersyukur, dia rasa terlalu sulit memati. Beta mau bersyukur, kok yang adanya sakit sepanjang tahun. Beta mau bersyukur, tapi yang ada hanya kekurangan sepanjang tahun. Beta mau bersyukur, tapi ini tahun ini kau hanya urus kerja gereja, sama kerja kabun. Amin. Beta mau bersyukur, tetapi akan ada kata tapi dan seterusnya. Menoleh ke belakang untuk melihat kebaikan Tuhan, bersyukur dan menuju kepada suatu perubahan di hidup yang baru. Bukan menoleh ke belakang kemudian menyesal kalau sudah gabung lagi itu ke Lombok. Menyesal beta sudah bertobat dari Suklin. Menyesal beta sudah bertobat dari Buku Bini. Menyesal beta sudah bertobat dari duduk tukang gosip. Menyesal karena beta sudah bertobat dari suka mengeluh. Menyesal karena beta sudah gini dan begitu. Kita akan melihat ke belakang kemudian kita merasa bahwa kalau kau bertobat, kita akan meninggalkan segala kenikmatan dunia. Dan kita merasa bahwa itu kekecewaan yang teramat fatal. Amin. Akhirnya kau sanggup lagi untuk move on. Yang muda-muda yang biasa bilang begitu, beta bisa move on. Yang suai-suai nenek-nenek jangan ikut itu kata move on. Dan terakhir nanti muskut, orang molo bilang muskut. Nah kalau orang molo pakai muskut itu sudah terlalu kasar. Kita tidak bisa move on dari kehidupan kita yang lama, karena ketika kita melihat bahwa segala sesuatu begitu indah, membawa kita kepada kenikmatan. Tetapi ketika kita melihat kembali dengan penuh rasa syukur bahwa di sana ada perubahan hidup, ada perubahan tingkah laku, ada perubahan karakter, ada perubahan hubungan kita dengan sesama dan Tuhan. Kalau kita melihat ke belakang dan kemudian kita bilang beta harus berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Tetapi kalau kau bilang sudah bisa, maka percuma saja Ebenezer itu datang kepada kita. Papa mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat ke belakang untuk melihat kembali peristiwa-peristiwa hidup, bukan untuk kembali kepada peristiwa masa lalu, tetapi supaya kita melihat kembali bahwa di dalamnya ada arti pertolongan Tuhan yang tiada taranya. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Papa mau saudara orang beriman, kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Kita menghitung waktu. Jam berjalan begitu cepat, waktu berjalan begitu cepat, membawa kita untuk kemudian kita melewati tahun ini. 365 hari menjadi catatan bagi masing-masing orang. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Mari masing-masing kita merenungkan apa yang Tuhan telah buat bagi kita. Entah baik ataupun sonde, entah penuh berkat ataupun sonde. Mari kembali kita merenungkan bahwa sampai di sini Tuhan menolong, tetapi bukan berarti bahwa Dia stop dan berhenti sampai di sini. Dia akan terus menolong kita untuk membawa kita kepada suatu masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan hilang dalam tangan Tuhan. Di penghujung tahun, mari kita melihat dan kita merenungkan
Untuk yang pertama, kita tidak kembali kepada dosa masa lalu. Jangan terantuk di batu yang sama. Melihat kembali, kalau tahun lalu beta sudah gitu, ini tahun jam begini lagi. Kalau tahun lalu beta buat salah, ini tahun beta jam buat salah lagi. Kalau ini tahun beta sudah jalan dalam kehendak Tuhan, tahun yang akan datang jangan lagi. Yang kedua, Ebenezer membawa kita untuk kita tidak lagi kembali kepada kegagalan masa lalu. Tahun yang Tuhan beri 365 hari. Tentunya bahwa ada begitu banyak kegagalan-kegagalan dalam hidup. Terkadang bahwa saudara dan saya perlu ketahui, itu bukan karena Tuhan yang merancangkan bagi kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau beta gagal, mungkin karena beta yang tidak setia dengan Tuhan. Mungkin karena beta yang kurang minta dengan Tuhan. Atau mungkin karena beta yang kurang kerja keras, kurang berusaha, dan lain sebagainya. Mari kita melihat bahwa di tahun ini kalau beta gagal, beta harus bangkit untuk kemudian tidak gagal lagi. Ada dalam suatu masa depan yang baru, masa depan yang Allah rancangkan bagi kita masing-masing, masa depan yang tidak gagal, tetapi masa depan yang sungguh-sungguh ada dalam berkat rahmat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara, kita tidak kembali lagi kepada konflik dan perselisihan masalah. Ingat bahwa ada orang yang semua tutup tahun, dia masih bermarah dengan dipukul keluarga, saudara, kakak adik. Kita masih hidup dalam konflik dan juga perselisihan. Orang masih menyimpan kepahitan dengan sesamanya. Orang masih menaruh kebencian dengan sesamanya di dalam hatinya. Bahkan di dalam tingkah lakunya, orang masih melakukan kebencian dan perselisihan. Orang masih menyimpan kepahitan. Akhirnya dia tidak dapat meninggalkan tahun ini, dan dia juga tidak dapat meraih tahun rahmat Tuhan, tahun yang baru. Ebenezer membawa kita untuk kemudian kita tidak kembali kepada konflik ataupun perselisihan. Perselisihan dengan sesama kita, perselisihan dengan diri kita sendiri, bahkan mungkin juga perselisihan dengan Tuhan. Karena dia suka majelis, dia titip batu sonakan gereja. Dia suka di pendeta, apalagi dia sudah akan datang di gereja biar mau tutup tahun super setan. Pikul itu pendeta kapan kau dia pindah dulu, baru kemudian kau datang gereja. Jangan simpan kepahitan, supaya di sana Allah memunculkan kita untuk kita mendapatkan kehidupan baru di dalam Dia. Yang keempat, Bapak Saudara, Ebenezer membawa kita untuk kita tidak kembali kepada masa lalu, tetapi menatap kepada masa depan. Masa depan masing-masing orang sungguh ada dan harapan tidak akan hilang dalam tangan Tuhan. Apalagi masa depan orang percaya dalam tangan Tuhan. Bangsa Israel memiliki masa depan yang luar biasa yang Allah sudah rancangkan jauh sebelumnya. Kalau kita membaca bagian pertama Samuel, mereka mengalami kekalahan 2 kali ketika melawan bangsa Filistin. Tetapi mereka memiliki harapan masa depan di dalam Tuhan. Karena itu Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong, dan Dia akan meneruskan pertolongannya bagi setiap orang percaya. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita yang masih setia kepadanya. Yang terakhir, Bapak Saudara, Ebenezer membawa kita untuk kita tidak pernah bermimpi tentang keberhasilan, tetapi berusaha untuk mencapainya. Ebenezer membawa kita untuk kita melangkah sejauh penyertaan Tuhan. Ebenezer membawa kita untuk kita melangkah sejauh penyertaan Tuhan. Jangan melangkah sejauh kotong pembayangan, karena kalau kotong melangkah sejauh kotong pembayangan, ingat bahwa kotong celana akan tarobek. Iya, melangkah sejauh penyertaan Tuhan. Ada orang yang paksa diri, dia buka kaki sepanjang di pembayangan, padahal dia lupa bahwa dia punya kekuatan terbatas. Melangkah dalam penyertaan Tuhan. 2022 kita melewati dengan berbagai-bagai pergumulan teramat hebat. Tetapi kalau kita masih berjumpa di dalam rumah Tuhan malam hari ini, untuk kemudian kita kembali merenungkan kasih Tuhan, menyiapkan diri kita untuk kita menyongsong 2023, itu suatu pertanda bahwa kita melangkah dalam penyertaan Tuhan. Ada orang yang tidak dapat melihat tahun 2023. Tadi siang saja kotong masih dengar sarine berbunyi lewat menuju Ambeban Selatan. Ada banyak orang tidak menikmatinya, karena tentunya bahwa mereka melihat Ebenezer cukup sampai di sini. Tetapi bagi orang-orang beriman, kita masih memiliki pengharapan baru.
Ebenezer akan membawa kita untuk kita berjumpa dengan rahmat Tuhan di tahun 2023. Dan sepanjang perjalanan itu Tuhan akan tetap menunjukkan kasih setianya. Dia tidak akan meninggalkan kita, tetapi dia akan berjalan bersama-sama dengan kita, dan kita terus ada dalam penyertaannya. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, sambil kita juga mendirikan batu peringatan kita untuk kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita amnesia dengan kebaikan Tuhan. Tetapi mari kita melihat dan merenungkan satu persatu. Khusus untuk jemaat Immanuel Mio, tahun ini tahun penuh berkat, tahun pergumulan. Seperti mimpi, kita menikmati berkat Tuhan tanpa kita sadari bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Bukan hanya kehidupan dan berkat-berkat bagi kita, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu yang kemudian membuat kita tercengang-cengang dan heran bahwa di sini Tuhan menolong akan kita. Mari kita membawa ini menjadi rasa syukur kita, dan kemudian kita memuliakan nama Tuhan untuk kita menyambut tahun baru, tahun rahmat Tuhan 2023. Pulanglah dalam tuntunan rahmat Tuhan. Ingat Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, tetapi kasih dan penyertaannya akan terus membawa kita untuk kita berjumpa dengan tahun baru. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.